Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil tema bagaimana keadaan hidup dia di sana saat ini ya. Ini untuk seseorang yang sudah meninggalkan kalian ya. Kita mencari tahu bagaimana keadaan hidupnya di sana sekarang ini ya, dan perlu saya himbaukan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik. Move and flow sesuatu yang sudah pernah terjadi atau sesuatu yang sedang terjadi, dan bisa saja energi yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya, dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca oleh saya ini adalah energi dari orang lain. Oke, jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana ya yang baik kita jadikan sebagai harapan, aminkan, yang tidak baik kita jadikan antisipasi. Oke. Tetap saja yang namanya readingan general, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu ya kalau kalian inginkan. Oke. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi dari diri kalian atau zodiak yang akan saya sebutkan. Oke. Dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless adalah tidak terbatas oleh gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian. Oke. Di sini saya akan tebar 3 kartu, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan kalian atau orang yang sudah pernah meninggalkan diri kalian. Oke. Kalau kalian masih merasa bingung, silakan pause dulu videonya ya. Bagi kalian yang baru hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini ya. Oke. Silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dengan batu obsidian ya. Oke. Kita langsung lihat ya. All that glitters ya. Segala yang berkilauan ya. Oke. Dan dari segala yang berkilauan tersebut ya, bisa jadi ini orang ya, pola hidupnya ini terlalu glamor banget ya. Saya merasakan di sini mungkin orang yang berdealing dengan kalian ini orangnya terlalu glamor kan. Satu sisi orangnya juga ya agak suka kayak gimana ya, lifestyle-nya itu loh ya, gaya hidupnya itu suka bermewah-mewahan, tapi belum tentu hidupnya itu mewah. Nah, ngerti kan guys kan? Belum tentu hidupnya itu mewah. Oke, dia hanya ya
kayak gimana ya bilangnya ya, all that glitters ya, segala yang berkilauan ya. Dia hanya tidak di sini kan ada topeng kan guys kan. Nah, lihat kan, pakai topeng emas gitu kan. Tapi belum tentu di belakangnya itu adalah emas. Nah, ngerti kan? Dia hanya ya tidak mau kalah bersaing ya dengan orang ya. Ini yang saya rasakan ya. Tidak suka kalah bersaing dengan orang, apalagi kalau sudah berbicara soal masalah gaya hidup ya. Maunya dia selalu menang, unggul dari orang tanpa kayak berkilauan gitu, all that glitters gitu kan. Semuanya yang berkilauan gitu kan guys. Dan bisa jadi saya lihat ya, keadaan hidup orang yang kalian dilingkan ini ya, dia selalu mengincar yang namanya sesuatu yang berkilauan ya, mengincar sesuatu yang mewah-mewah tersebut ya. Tapi belum tentu ya tenaganya itu ya, atau rezekinya itu sanggup menjangkau sampai ke arah sana guys. Ngerti kan? Oke, kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Bagaimana keadaan hidup dia sekarang saat ini? Bagaimana keadaan hidupnya di sana saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu All That Glitters. Thank you. Ace of Swords. Oke. Ini adalah sesuatu yang terbuka ya, atau jujur ya. Ngerti kan guys? Terbuka, jujur kan? Speak up ya. Ada Libra, Aquarius, dan Gemini. Ada Page of Wands. Ini ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius, ada Justice, Karma, ya. Oke. Zodiak Libra, dan ada kartu Two of Wands, dilema di antara dua pilihan, ya. Di persimpangan jalan, mesti membuat sebuah keputusan. Zodiak Aries. Dan terakhir ada kartu High Priestess, ya. Zodiak Cancer, ya. Saya sudah mengerti sekarang ya. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu All That Glitters? Thank you. Adventure, petualangan, dare to do things differently, beranikan, oke, beranikan diri Anda untuk melakukan sesuatu yang berbeda ya, mencari pengalaman baru lah ya guys ya, manifest your travel dream ya, memanifestasikan ya, impian perjalanan kalian, move to a new location ya, pindahlah ke lokasi yang baru ya. Oke, nampak kan guys kan? Saya merasakan ini orang ya, dari saat kemarin pun ya, saat dia sedang jadian dengan diri kalian ya, dia udah begitu terbuka ya, jujur, mengatakan secara langsung ya, kalau dirinya itu adalah orang yang matre ya, atau seseorang yang kayak gimana ya, seseorang yang memang mengincar harta dan keuangan saya lihat. Oke, dia udah terbuka jujur ya. Tapi ya, beberapa orang dari diri kalian, Page of Wands ya, mungkin kalian berharap ya, supaya suatu saat orang ini setelah bersama dengan diri kalian barangkali aja ya, dia bisa berubah kan suatu saat nanti. Tapi tahu-taunya bukannya berubah ya, malahan semakin menjadi-jadi. Oke.
Karena apa? Memang inilah karakteristik orang yang kalian dealingkan ini. Oke? Dan sekarang, ibaratnya keadaan hidup dia adalah Ace of Swords ya. Dia mesti membuat sebuah keputusan ya. Karena saya lihat ada sebuah keputusan yang akan dia ambil ya. Berupa komunikasi ya. Karena saya lihat orang ini sudah mendapatkan hidayah atau sudah mendapatkan keadilan. Oke? Tanpa diri kalian, hidupnya itu ibaratnya kayak telantar ya, berada di persimpangan jalan saya lihat. Karena mungkin kemarin-kemarin itu ya, kalian ini kan ada apa-apa yang menjadi keperluan dia kan, terutama dalam masalah keuangan, dalam masalah materi ya. Kalian selalu ikut menanggung diri dia ya. Saat dia tidak punya uang, tidak punya paket, tidak punya pulsa, selalu menjulurkan tangan kepada kalian untuk minta-minta gitu kan guys kan. Tapi sekarang tanpa diri kalian, setelah putus Justice, barusan orang ini kayak kebingungan, kayak keteteran saya lihat di sana kan. Two of Wands ya. Mesti membuat suatu pilihan gitu ya guys ya. Oke. Karena saya lihat karma yang dia dapatkan itu berupa kayak hidayah ya, The High Priestess ya. Secara spiritualnya ya, udah terbuka, dibuka oleh Tuhan saya lihat. Spiritualnya itu dibuka oleh Tuhan. Meskipun saya merasakan ini orang sebenarnya ya, masih dalam kayak gimana ya bilangnya ya, masih dalam keadaan bimbang gitu ya, antara mau mencari kalian, mengabari kalian atau tidak ya, dia masih bingung. Ada kartu Two of Wands ya, dan saya lihat dia masih merahasiakannya. Dan kenapa dia masih ingin mengabari kalian? Justice karma, setelah putus dari diri kalian, hidupnya itu ibaratnya sudah di persimpangan dua arah jalan. Ibaratnya kayak kehilangan arah lah ya, hidupnya ini kan, tanpa ada tujuan hidup lagi. Oke. Nah, sekarang kan saya melihat ya, saat ini orang ini ya sedang dalam keadaan kayak gimana ya, memperbanyak doa dan ibadah ya. Karena hidayah yang telah dia dapatkan atau karma yang telah dia dapatkan ya, dia dipaksa oleh Tuhan ya untuk mendekatkan diri ya dengan cara beribadah ya. Karena spiritual orang ini sudah terbuka. Oke. Dimana ya kita tahu kan, saat spiritual orang terbuka kan, hidup orang itu sengaja dikosongkan oleh Tuhan ya. Dikosongkan oleh Tuhan, yakni kan ya segala sesuatunya itu diambil ya oleh Tuhan ya. Saya lihat ada Ace of Swords ya. Ada Page of Wands lagi kan. Ini orang kayaknya memiliki gimana ya, sifat karakter yang kayak gimana juga ya, selain matre gitu kan guys kan. Sifat karakternya itu kayak memiliki emosi yang tidak stabil ya. Kadang-kadang bisa marah sendiri kan. Oke. Emosinya itu juga labil saya lihat. Dan dari kemungkinan, dari kartu Justice di sini ya, karma yang dia dapatkan itu berupa all that glitter ya. Masalah keuangan, di mana mungkin dia berhutang kepada seseorang loh ya. Karena ada kartu Page of Wands ya. Dia berhutang kepada seseorang, mungkin ya. Hutangnya itu adalah sebuah pinjaman online ya, saya lihat ya. Kayak gali lubang, tutup lubang gitu kan guys kan. Sehingga pada akhirnya ya, berapapun uang yang dia dapatkan, tidak ada yang tersisa. Page of Wands ya. 2 juta misalnya dia dapatkan, 2 juta juga dia habiskan untuk melunasi hutang dia. Akhirnya ya hidupnya kayak gitulah ya, tetap berada di tempat diam gitu kan. Nggak ada perkembangan sama sekali saya lihat ya. Oke. Dan sekarang di posisi kalian ada kartu adventure ya, petualangan ya. Kalian dihimbau ya dari kartu adventure ini ya guys. Lakukan sebuah petualangan lah ya. Cari nuansa baru di dalam kehidupan kalian. Manifest your travel dream ya. Memanifestasikan atau mewujudkan impian di dalam perjalanan hidup kalian ya. Oke.
tanpa ada sangkut pautnya dengan orang yang satu ini, kan guys kan? Karena orang yang satu ini juga saya lihat ya, kalau misalnya kalian kembali ya dengan diri dia, orang ini juga tidak bakalan bisa ya memberikan masa depan untuk diri kalian, guys. Nggak bakalan bisa. Lebih baik ya di sini move to a new location ya. Ibaratnya ya, bergeraklah ke lokasi yang baru seperti relokasi gitu kan guys kan. Cari pemukiman yang baru kan. Jauh, intinya kalian disuruh jauh-jauh lah dari orang kayak gini ya. Bergerak menjauhi orang yang satu ini. Kalau misalnya beberapa orang dari diri kalian tinggalnya masih satu kota dengan orang yang satu ini ya, segeralah ya pindah ya. Pindah kota kayak kan, merantau ke tempat yang jauh kayak, jangan tinggal di kota itu lagi. Alasannya karena apa? Ada kemungkinan orang ini bisa mencari kalian lagi, dan saat mencari kalian ya, saya lihat ya, dia dalam posisi kebingungan, tidak tahu mesti berbuat apa. The High Priestess ya. Oke. Tidak tahu mesti berbuat apa, dan ada sesuatu yang dia harapkan lagi dari diri kalian. Karena hidupnya itu sudah keteteran saya lihat. Oke. Jadi, inti dari kartu saran pesannya di sini ya, disuruh kalian selamatkanlah diri kalian ya dari orang yang satu ini ya guys ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini ya, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Oke, sekarang kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oke. Maaf ya guys ya, saya agak sedikit ngeblank ya hari ini ya, karena kondisi badan saya ini kurang begitu sehat ya. Oke, come to the edge ya. Come to the edge, kartu kelompok yang kedua ini adalah ya, pojok ya. Edge itu adalah pojok loh ya. Edge ya, tepi ya. Come to the edge. Saya bisa merasakan kalau hidup orang ini sudah mentok ya, saya lihat ya. Untuk kartu kelompok yang kedua ini ya, hidup orang ini sedang berada di dalam putus asa, dan bisa jadi orang ini sudah dalam keadaan mentok ya. Ini yang saya rasakan di kartu kelompok yang kedua. Oke, dan apa yang membuat hidupnya itu mentok kan? Ya, kita coba searching ya di kartu tarot ini ya. Apa yang membuat hidup orang itu kayaknya sudah terdesak ya, atau sudah terpojok sampai ke tepi-tepi gitu ya guys ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 2. Bagaimana keadaan hidup dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Come to the Edge ya. Entah kenapa saya merasakan ini orang hidupnya ini sudah kesepian banget ya. Sendirian, udah itu dalam keadaan yang tersudutkan ya. Oke. Knight of Cups. Ya. Zodiac Pieces. Queen of Wands. Kebebasan. Dia membutuhkan bantuan ya, atau uluran tangan dari seseorang untuk membebaskan diri dia ya. Queen of Wands ya. Tapi dalam hal apa ya, kita masih belum tahu. Ini ada zodiak Aries. Kemudian ada kartu The Hermit. Nah kan, hidupnya itu kan kayak terasingkan gitu ya guys ya, keadaan hidup dia ya. Zodiak Virgo. Kemudian ada kartu Two of Cups. Oke. Ini ada zodiak Cancer. Kemudian ada kartu Justice, Karma lagi. Oh my gosh, ya.
zodiak Libra ya. Oke. Memang saya rasakan ini orang sedang mengalami krisis tekanan perasaan ya. Tekanan batin yang sangat kuat banget ya. Karena hidupnya itu kayak gimana ya, loneliness ya. Kesepian banget, seperti come to the edge ya. Saya merasakan dari kartu ini ya, kayaknya orang ini sudah lama bertahan ya. Lama bertahan di dalam pilihan hidup dia untuk sendirian ya. Dan sampai saat ini kan, ibaratnya ya pertahanan dia itu sudah mencapai titik batasannya ya. Sudah mencapai titik mentok. Nah, ngerti kan guys kan? Sudah sampai kayak gimana ya, kesabarannya itu ya, untuk menahan rasa kesepian itu sudah tiba ya. Hampir tidak bisa ditahankan lagi. Oke. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu come to the edge? Oke, thank you. Anger, kemarahan ya. Safely express your anger ya. Mengekspresikan kemarahan kalian itu dengan benar dan tepat ya. Oke. Beberapa orang dari diri kalian ya, mungkin masih ada memendam rasa sakit hati ya kepada orang yang satu ini ya. Use anger as a positive force ya. Gunakan kemarahan kalian ini ya untuk sesuatu hal yang positif dan atau memang kalau bisa ya, bukan berarti kalian ini disuruh untuk tidak boleh marah kan. Boleh marah asal marahnya itu benar ya. Kalau misalnya tidak bisa kalian tahankan lagi ya, ya udah silakan marah. Nah kayak gitu. Honor all of your emotion as a sacred ya. Hargailah segala emosi Anda ya. Jangan kalian tahan-tahankan. Kalau misalnya kalian tahan-tahankan ya, lama-lama ya, kemarahan kalian yang kalian, beberapa orang dari diri kalian ya, mungkin kalian masih memendam rasa luka, masih ada merasa sakit hati kepada orang yang satu ini, tapi ya kalian berusaha untuk meredamnya ya. Oke, kalian ada effort ya, kalian ada usaha ya untuk gimana supaya kalian itu jangan sampai marah. Nah, ngerti kan guys kan? Gimana caranya supaya kalian jangan sampai marah. Oke, jadi di kartu ini ya, kalau memang sudah tidak tertahankan lagi ya, ya luapkanlah kemarahan kalian ini. Oke. Di sini ada kartu Knight of Cups ya. Jiwa orang ini sudah terpanggil untuk meminta maaf kepada diri kalian selama ini. Oke. Hanya saja yang menjadi halangannya sekarang Queen of Wands ya. Orang ini tidak berani datang untuk menemui kalian ya guys ya. Padahal saya melihat orang ini sudah lama loh ya, ingin meminta maaf kepada kalian ya. Oke. Sebelum dia meminta maaf kepada kalian, hidup dia ini kayaknya tidak tenang. The Hermit. Oke. Setelah putus dari diri kalian, orang ini barusan kayak gimana ya, merasakan kesepian ya. Dan selama ini parahnya ya, dia tahankan rasa kesepiannya tersebut. Ngerti kan guys? Come to the edge ya. Hingga lama kelamaan ya, ini orang kayaknya sudah berubah jadi kayak gimana ya, beban mental ya, atau beban batin ya bagi orang yang satu ini kan. Ini adalah kondisi hidup dia ya. Oke, sudah berubah kayak tekanan mental kan. Tekanan batin untuk orang yang satu ini, ibaratnya ya, justice di sini, karma yang dia terima tersebut ya. Mungkin orang ini sudah sempat memiliki pasangan ya. Setelah putus dengan kalian, dia sempat membuka hatinya ya kepada orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain.
Tapi ya, karena karma yang mesti dia terima ya, hubungan dia itu justice ya, dengan orang ini ya, dengan orang baru itu bubar saya lihat. Oke, dan sekarang ini ya, dia itu hidup di dalam kesepian, dan setelah dia bubar dengan si orang barunya tersebut, barusan the hermit, pikirannya itu, spiritualnya itu dibuka oleh Tuhan, diberikan hidayah oleh Tuhan, supaya teringat akan kebaikan yang kalian lakukan, Queen of Wands ya, kebaikan yang kalian lakukan selama ini kepada diri dia, yang tidak pernah dia syukurin. Karena kemarin-kemarin ini ya, Queen of Wands dan The Hermit ini ya kan, segudang kebaikan kalian yang kalian lakukan kepada diri dia, dia anggap tidak ada apa-apanya, alias tidak tahu bersyukur. Nah, ngerti kan guys? Oke? Kalian begitu mencintai diri dia, begitu ingin berkomitmen dengan diri dia, tapi tidak pernah dia hargai. Karena Queen of Wands seorang yang kayak gimana ya? Orang yang agak percaya diri ya guys ya. Ini orangnya mungkin ya, kalian berdealing dengan seorang yang kepedean gitu ya. Kalau cowok mungkin merasa dirinya itu kegantengan. Kalau cewek ya, mungkin merasa dirinya itu kecantikan. Saya lihat. Oke. Dan karena perasaannya lah tersebut ya, dia ingin mencari seseorang yang lebih baik dari diri kalian. Dan saya lihat dia sempat ya membuka hatinya kepada orang, sempat menjalin hubungan dengan orang lagi kan. Tapi akibatnya apa? Karena karma ya, hubungan dia dengan orang itu putus. Setelah putus, barusan the hermit, dia tersadar akan segala kelebihan kalian. Karena selama ini dia sudah melanglang buana kemana-mana ya, sudah traveling kemana-mana, memberikan cinta kan, kayak seorang player gitu kan, memberikan cinta kepada orang-orang, menawarkan cinta kepada orang-orang. Tapi ya, orang-orang yang dia temukan tidak pernah sebaik diri kalian. Ngerti kan guys kan? Tidak ada seorang pun yang sebaik diri kalian. Jadi sekarang keadaan hidupnya dia saat ini, dia sedang merasa kesepian, come to the edge ya. Awalnya dia masih menahan rasa kesepiannya itu kan. Mungkin dia menganggap ya udahlah, kalau nggak ada pasangan juga nggak apa-apa, yang penting saya nggak balik lagi dengan si doi itu kan. Tapi ya, semakin dia tahankan, kayak seorang yang membuat pelarian kan, dengan mencoba sana sini kan, mencicipi sana sini dengan cara menebar pesona di sana sini untuk mencari pasangan. Bukannya dia menemukan kebahagiaan, tapi yang dia temukan itu adalah rasa kesepian di dalam hati dia. Tanpa diri kalian, hidup dia itu tidak ada apa-apanya. Nah, kayak gitu. Ngerti kan guys kan? Nggak ada apa-apanya. Hermit, pertapa ya, seorang yang sangat telantar, kesepian di dalam kegelapan. Inilah hidup dia ya saat ini. Oke. Saya lihat tak ada seorang pun yang memberi dia perhatian, perlindungan. Saat dia bersama dengan diri kalian, kalian selalu servis dia baik-baik, melayani dia baik-baik, seperti seorang raja kayak, atau seperti seorang ratu kayak. Tapi dia tidak pernah menghargai diri kalian. Komitmen yang kalian berikan itu ya, dia anggap kayak sesuatu yang tidak bisa memuaskan diri dia, dan dia mau di luaran sana ya, Knight of Cups ya, tambah Queen of Wands ya, karena merasa dirinya itu kecantikan kayak, atau kegantengan kayak kan, dia mungkin ya mau mencari seseorang yang lebih dan lebih daripada diri kalian. Tapi apa yang dia temukan? Zong, nol ya, tak ada sama sekali. Dan sekarang kondisi hidupnya ini kayak gini. Setiap kali dia bertemu dengan orang, pasti hubungannya itu justice, berakhir kandas ya. Oke. Membuat batin dia itu hermit, tersiksa, kesepian. Awal mulanya sih dia masih tahan-tahan, saya lihat kan. Come to the edge ya, tapi lama-kelamaan daya tahan dia terhadap rasa kesepian itu semakin lama sudah semakin terpojok, sudah semakin tersudutkan, alias kayaknya sudah masuk ke titik batasan, dia itu udah enggak tahan lagi. Ngerti kan guys kan? Pantesan sekarang wajar banget ada anger di posisi kalian. Kalian pasti marah dong, kan? Ketulusan komitmen yang kalian berikan tidak bisa dia hargain.
Malahan dia mencari orang lain dengan berharap orang lain jauh lebih baik daripada diri kalian. 10 kebaikan kalian yang kalian lakukan, mungkin hanya satu saja yang dia anggap saja, atau bisa jadi 10 kebaikan yang kalian lakukan kepada orang yang satu ini, tak ada satupun yang dia anggap dari diri kalian itu kalau kalian itu baik. Nah, ngerti kan? Wah, ini bete loh saya lihat orang kayak gini ya. Alias orang ini nggak tahu rasa bersyukur saya lihat ya. Oke? Nggak ada rasa bersyukurnya sama sekali. Tapi hidupnya, keadaan hidupnya saat ini, dia udah kayak terkena pentungan ya oleh Tuhan gitu kan. Oke? Terkena hardikan tongkat gitu kan oleh ilahi kan, yang langsung digetok di kepalanya tersebut kan guys kan. Sadar, woi, sadar. Nah kayak gitu kan. Justice, ya inilah justice ya, karma ya. Bahkan sudah menikah pun cerai saya lihat kan. Sampai akhirnya mau tidak mau dia mesti kembali kepada diri kalian, saya lihat. Kembali kepada diri kalian, meminta maaf kepada kalian. Hanya saja Queen of Wands dan The Hermit, dia itu udah mengalami krisis nyali, krisis keberanian. Saya lihat orang ini, kalau misalnya dia kembali kepada kalian, dia akan kembali dengan lebih serius. Dan dia akan memberikan sebuah keadilan kepada diri kalian. Di mana hari ini ya, Justice ya, dia ingin menunjukkan kepada kalian kalau dia itu udah sadar, kalau dia itu sudah bisa menghargai segala ketulusan yang kalian berikan kepada diri dia. Tapi di posisi kalian, saya lihat Queen of Wands, kalian sudah tidak membutuhkan dia lagi. Sorry om ya, sorry bray kan, atau sorry sis ya, I don't need you anymore ya, saya sudah tidak membutuhkan kamu sama sekali. Nah kayak gitu. Oke? Bahkan bisa jadi Justice di sini ya, ada kemungkinan orang ini bisa kembali loh ya kepada kalian ya. Ini sudah dalam proses saya lihat. Oke? Hanya saja The Hermit dia sedang mencari cara gimana dia datang kepada kalian, memberanikan diri dia untuk say sorry, tolonglah maafkan saya gitu kan. Dia sedang mencari cara. Oke, gimana supaya kalian bisa menerima dia lagi kan? Karena saat kalian menerima dia lagi ya, ada kartu Justice ya. Dia akan memberikan keadilan kepada kalian, ibaratnya kayak ganti rugi lah ya. Kemarin apa yang dia tidak pernah berikan kepada kalian, hari ini dia akan berikan lagi kepada kalian. Nah, kayak gitu kan. Sekarang, dari kartu anger di sini, wajar di posisi kalian itu masih marah, masih kesal pada orang yang satu ini kan. Orang diri dia itu nggak tahu rasa bersyukur. Ada kemungkinan ya, saat orang ini datang kepada kalian, emosi kalian ini bisa memuncak loh ya. Sampai marah-marah dia, menghakimi dia, justice dia kan. Oke? Tapi enggak apa-apa ya guys ya. Kalau kartu ini ya, anger ini kan, keluar di posisi kalian, kalian disuruh janganlah memendam kemarahan kalian ya. Oke? Bersikap yang apa adanya saja. Kalau kalian memang sakit hati, tunjukkan sakit hati itu kepada diri dia. Supaya orang ini makin sadar. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami kan guys kan? Oke, tapi ya ada tapinya ya. Ini perlu saya jelaskan ya. Kemarahan yang kalian luapkan itu jangan sampai kelewatan batas. Jangan sampai kayak menyumpahi dia, kayak menghina dia, kayak merendahkan dia, kayak atau menginjak-injak harkat martabat harga diri dia supaya kalian puas. Nggak perlu sampai kayak gitu. Apa yang membuat kalian sakit hati ya, gunakanlah kemarahan kalian itu secara positif. Nah, anger ya, oke, hargailah ya sisi emosional kalian ini. Ada kalanya ya, emosi kita ini perlu kita lampiaskan. Tapi lampiaskan itu juga perlu dengan cara yang benar. Jangan sampai asal kebablasan, jangan sampai lupa diri ya, sehingga kayak membutakan mata batin kalian. Nah, itu saran pesan untuk diri kalian. Mau marah silakan lah ya, tapi ya batas-batasinlah ya kemarahan kalian ya guys ya. Oke, secara positif aja lah ya, kita marah kepada seseorang jangan sampai kelewatan batas. Karena takutnya ya, ada beberapa orang ya, nanti kalau udah marah kan, sampai kayak gimana ya, menyumpahi orang tua orang. Nah contoh aja kan,
saya bilangnya kan, hanya beberapa orang, belum tentu kalian kayak gitu kan. Jangan sampai kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian, untuk yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita langsung masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Treasure Island ya. Pulau harta karun. Oke. Pulau harta karun. Ini ada seekor penyu ya yang membawa satu koper peti ya, yang berisi harta karun gitu ya. Saya lihat orang ini sedang fokus ya di dalam masalah finansial dia saat ini ya. Untuk orang yang ketiga ini ya. Oke. Treasure Island, dia sedang fokus untuk mencari pulau harta karun untuk kehidupan diri dia. Oke, belum tentu dia mendapatkan pulau harta karun tersebut, tapi ya, ini karena sedang berada di atas air kan, mungkin dia sedang OTW dalam proses ya, mencari kemapanan hidup dia, fokus ke masalah karir dan finansial dia saja kan, saya lihat kan, fokus pada kesuksesan diri dia. Oke. Kita lihat ya, Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 3. Bagaimana keadaan hidup dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Treasure Island. Thank you. Two of Cups. Cancer. The Tower Moment. Oh my God. Aries. Scorpio. Four of Pentacles. Capricorn. Eight of Swords. Mandek ya. Hidupnya itu stuck ya. Dilanda ketakutan terus ya. Jadi Gemini, dan terakhir ada kartu Three of Pentacles ya. Kerjasama ya. Oke. Hidup orang ini penuh struggling ya. Ini zodiak Capricorn ya. Three of Pentacles zodiak Capricorn, dan saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Saya udah tahu ya. Ini ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Treasure Island ini ya? Thank you. Magic ya, keajaiban. Make a wish ya. Buatlah sebuah pengharapan atau berdoa lah ya kepada Tuhan. Believe in miracle. Percayalah kepada mujizat dan keajaiban. Magic surround you ya. Keajaiban ada di sekeliling kalian. Oke. Ya. Kalian tidak pernah membutuhkan orang yang satu ini lagi ya guys ya. Karena saya lihat orang ini kemarin ya sampai mengghosting kalian. Oke. Cara dia meninggalkan kalian itu dengan cara mengghosting tanpa meninggalkan kabar dan pesan, saya lihat ya. Oke. 3 Pentacles lagi kan, saya lihat kan. Semanis-manisnya ya rayuan orang ini kepada kalian, karena ada embel-embelnya saya lihat. Ada yang ingin dia dapatkan dari diri kalian berupa Pentacles ya, uang yang ingin dia dapatkan. Oke, Three of Pentacles ya, dan beberapa orang, ini tidak semuanya ya guys ya. Oke. Beberapa orang dari diri kalian sempat dia ajak kerjasama, join buka bisnis lagi ya. Oke, meskipun pasangan kan juga bisa kan, yuk kita sama-sama kelola sebuah bisnis atau apa-apa kan guys kan. Tapi ya, usaha yang dibuka ya kan,
hancur berantakan dengan cara apa? Dia KKN uang tersebut ya, dia korupsi uang tersebut, Four of Pentacles ya, alias ya diam-diam dia melakukan penggelapan terhadap dana pendapatan yang telah didapatkan dari hasil kerja keras kalian berdua. Ngerti kan guys kan? Sehingga usaha kalian yang kalian bangun tersebut kan tidak berhasil, malahan gagal terus. Kalau misalnya orang ini pernah berkolaborasi ya, buka bisnis dengan kalian ya. Tapi kalau orang ini tidak pernah mengajak kalian untuk berkolaborasi atau buka bisnis ya, saya lihat ada kemungkinan dia menawarkan cinta kepada kalian dan kemudian tiba-tiba mengghosting diri kalian karena apa? Four of Pentacles ya. Uang yang ingin dia porotin dari diri kalian nggak sanggup dia dapatkan. Nggak sanggup dia tipu, saya lihat. Of Swords ya. Dia tidak sanggup untuk menipu uang kalian. Tertutup ya. Mungkin beberapa orang yang berdealing dengan diri kalian, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, kalian ini pandai ya atau pintar di dalam memanage keuangan, apa yang boleh kalian keluarkan dan apa yang tidak boleh kalian keluarkan. Saya lihat di sini ya, kalian juga kemarin itu ya sudah merasa insecure ya kepada orang yang satu ini ya. Merasa kayaknya ada sesuatu yang janggal, tidak nyaman kan kepada orang yang satu ini kan guys kan. Jadi kalian itu kan ibaratnya udah tahu kayak gitu kan, kalian kan mesti kayak gimana ya, save uang kalian kan, menyelamatkan uang kalian. Sehingga saya lihat ya, usahanya itu untuk mendapatkan uang dari kalian itu gagal, sehingga dia mengghosting diri kalian. Tiba-tiba ya, dia meninggalkan kalian. Karena apa? Ya, nggak berhasil kan dia morotin kalian kan. Buat apa dia tinggal lama-lama kan, hanya mengotori hidup aja. Dan akhirnya dia mencari orang lain, siapa orang yang bisa dia porotin kan. Nah kayak gitu. Makanya di sini ya, keadaan hidupnya kan, Treasure Island, dia selalu fokus untuk mencari uang dan uang terus kan. Dimanapun dia berada, dia selalu menawarkan cinta. Dengan alasan cinta dia mengajak orang tersebut untuk bekerja sama kan. Untuk apa sekarang? Untuk membangun lagi kehidupan dia yang hancur. Karena hidup dia itu hancur berantakan, saya lihat. Tak ada satupun yang dia dapatkan. Ketemu dengan orang ya, pasti orang itu pelit kepada diri dia, saya lihat. Oke. Orang itu pelit ya. Ketemu dengan kalian jaga uang kalian itu baik-baik, tidak membiarkan kalian itu dimorotin oleh diri dia. Makanya dia tinggalkan hubungan ini ya. Ketemu orang lain juga sama juga. Nggak kalah pandainya dari diri kalian, sehingga ya setiap kali dia menawarkan cinta dengan harapan ya, mungkin orang tersebut bisa menjadi cukong kayak atau menjadi decking kayak kan, untuk merebuilding ya atau membangun lagi kehidupan dia kan, supaya menjadi mapan lagi kembali kan, dengan cara sponsor dia atau kayak gimana pun kan, selalu nggak berhasil. Niatnya itu selalu gagal, saya lihat ya. Oke. Sehingga saya lihat ini orang sampai udah putus asa sekarang. Mau kemana lagi? Saya mencari orang-orang yang punya duit, namun tidak pelit. Nah, kayak gitu kan, oke? Mana lagi saya mesti mencari orang yang tidak punya, yang punya duit, tapi orangnya itu tidak pelit pada diri saya. Wah, ini kan kurang ajar kan guys kan? Kurang ajar ini orang. Kayaknya pengen deh ini ya. Ku remes-remes ya ini orang ya. Oke. Tapi semakin dia cari, saya lihat ya, semakin tidak dia dapatkan. Anehnya kan. Karena apa ya? Alam semesta atau Tuhan juga tidak mengizinkan dia mendapatkan uang tersebut karena uang itu kotor bagi diri dia. Of Swords ya. Makanya hidupnya itu ya stuck mandek ya, berada di satu titik, tidak ada perkembangan sama sekali kan guys kan. Tidak ada perkembangan sama sekali. Setiap kali buka bisnis dengan orang, kerjasama dengan orang, hancur kan. Karena di KKN oleh orang, kalau enggak di KKN oleh orang kan, niatnya ingin memorotin orang tersebut kan, tidak bisa karena orang itu jauh lebih pintar daripada diri dia. Nah itulah kan, barusan menjelma seekor cicak saja kan,
udah berusaha mau mengkadalin komodo kan, atau mengkadalin si buaya kan. Nah kayak gitu kan, mau jadi ular tapi tidak tahu kan yang berada di hadapannya itu sudah menjelma seekor naga. Bukan ular lagi, tapi ularnya itu sudah gede kan, malah udah berubah jadi naga. Nah kayak gitu. Inilah keadaan hidup orang yang satu ini ya guys ya. Oke. Mau ularin orang ya kan, tahu-taunya ketemunya itu ular yang levelnya lebih tinggi, bahkan ularnya itu sudah sampai menjadi naga kan. Mau kadalin orang, begitu ketemu dengan orangnya, tahu-taunya diam-diam orangnya itu udah buaya. Nah kayak gitu, udah jadi komodo. Nah, mampus lah kan. Makanya hidup orang kayak gini kan saya lihat kan, nggak ada peningkatan sama sekali, terutama ya dalam masalah keuangan. Dia mandek, dikelilingi 8 pedang, di mana hidupnya saat ini ya keadaannya ya dia mesti hemat-hemat, menggunakan uangnya tersebut mesti irit-irit. Karena apa ya, tidak ada penghasilan dia. Saya lihat kan, setiap pekerjaan yang dia lakukan pasti berakhir ya, pasti resign the tower moment. Oke. Saya lihat ya, asik cari lowongan kemana-mana ya, 3 Pentacles ya, cari lowongan kerja kemana-mana. Setelah dapat kerja ya, pekerjaannya tersebut ya enggak memiliki progres, tidak memiliki peningkatan. Akhirnya dia memilih untuk resign, cari lagi pekerjaan baru kan, karena alasan gajinya itu tidak gede, gajinya itu pas-pasan. Makanya Treasure Island dia maunya sesuatu yang lux ya, yang lux, sesuatu yang glamor, sesuatu yang berkelimpahan. Mana bisa kayak gitu, orang masih belum rezeki dia untuk dapatkan kan. Sampai kemanapun dia kejar, absurd, 8 pedang. Tetap tidak bakalan memiliki progres, tidak bakalan memiliki peningkatan di dalam hidup dia. Dan kayak gitu-gitu terus lah ya, 3 Pentacles ya. Mesti memutar otak terus. Makanya di sini, di posisi kalian ya, Magic ya. Magic di sini, make a wish ya. Sebenarnya hidup kalian ini sangat beruntung loh ya. Magic surround you ya. Keajaiban ada di sekeliling kalian guys. Oke, ibaratnya kalian ini orang yang sangat beruntung. Jadi, tanpa orang yang satu ini, ya, hidup kalian ini juga bakalan bisa berjalan juga. Jadi, ya, kalau hidup kalian ini penuh dengan magic, penuh dengan miracles, mujizat, ya, buat apa lagi kalian membutuhkan orang yang satu ini? Lebih baik, ya, kalian fokus aja berdoa kepada Tuhan, kan? Ini saran pesannya, make a wish, ya. Apapun yang menjadi niatan dan pengharapan kalian, berdoalah kepada Tuhan, beribadahlah, ya, dan selalu, ya, kalian percaya kalau miracle, mujizat itu nyata. Magic surround you ya. Saat kalian mempercayai mujizat itu nyata ya, maka alhasil mujizat itu ada di sekeliling kalian. Hidup kalian ini bakalan penuh dengan keberuntungan. Dan ingat ya, dari kartu magic tersebut kan, kalian ini hidupnya ini tidak boleh putus asa ya guys ya. Tidak boleh sampai putus harapan dikarenakan perlakuan orang yang satu ini. Inilah saran pesannya untuk diri kalian, guys. Semoga kalian bisa mengerti ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua,
Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.